Halo sahabat Ewa dimanapun berada. Kali ini podcast kita bersama dokter spesialis jantung, Dokter Ricardo. Halo dokter, boleh? Halo dulu Kiki. Dokter. Selamat Dengan siang, siap Kiki. dokter. Selamat siang pendengar sekalian. Siap. Boleh hai dulu ke sahabat boleh. Ewa menyapa, mohon izin. Halo. Biar lebih rileks ya hari ini kita. Soalnya temanya itu tentang penyakit jantung. Oh, oke. Takut dokter saya penyakit jantung dokter. Mbak Kiki punya penyakit jantung. Jangan dokter nanti. Jangan. Gitu saya yang punya, mohon izin. Takut gitu. Soalnya kan sekarang ini mohon izin banyak sekali penyakit-penyakit atau pasien-pasien kita dulu ya dok ya. Pasien-pasien kita ini terkena serangan jantung mendadak bahkan dari usia yang sangat belia, mohon izin dokter. Saya kan jadi takut ya, mohon izin. Maksudnya dok ini tuh penyebabnya apa sih kira-kira? Atau karena pola makannya atau memang habit sehari-hari mereka itu apa gitu, entah takutnya merokok ya dokter ya. Ya. Sepertinya sekarang banyak sekali anak-anak muda nih. Iya. Waduh, dari mulai SMP sudah mulai ngerokok, bahkan yang katanya sih sekarang nge-vape itu nggak apa-apa. Bener nggak sih dokter? Itu salah satu penyebabnya dok. Iya. Boleh dijelaskan nih dokter? Jadi memang betul seperti yang dikatakan Mbak Kiki ya, bahwa serangan jantung sekarang itu tidak mengenal usia, mulai dari usia muda sampai usia tua. Itu beda. Kalau zaman dulu memang lebih banyak orang usia tua yang kena serangan jantung. Iya dokter. Tapi sekarang banyak juga usia muda yang kena serangan jantung. Itu penyebabnya bisa dari banyak sebab. Yang pertama memang deteksinya lebih baik ya sekarang. Sekarang kita ketahui akses ke rumah sakit, ke puskesmas, ke layanan kesehatan itu sudah jauh lebih baik, walaupun masih belum merata, tapi dibanding 5-10 tahun yang lalu sudah jauh lebih baik, sehingga semua orang yang mengeluh nyeri dada itu bisa dibawa segera ketemu dokter, ketemu perawat dan lain sebagainya. Itu beda kalau zaman dulu mungkin tiba-tiba meninggal mendadak tidak ketahuan. Iya dokter. Ya. Takut banget saya dengar ya dokter. Tapi sekarang lebih tahu, lebih diketahui dini, jadi lebih aman. Yang kedua faktor genetik, memang sekarang memang kalau genetik itu ya berarti orang yang lebih rentan kena serangan jantung. Biasanya kalau bapak atau ibunya punya riwayat serangan jantung di usia muda, maka anaknya punya resiko, makanya harus diwaspadai. Harus dihati-hati. Siap dokter. Yang ketiga ya betul dari makanan, pola hidup. Makanan sekarang memang lebih tinggi protein, lebih tinggi lemak, lebih tinggi gulanya. Enak dok. Memang lebih enak lebih gurih ya. Tapi ya memang itu kalau tidak disadari tambah lama menumbuhkan indera perasa kita, maka makin lama makin membuat kita semakin ketagihan ya. Iya dokter. Jadi juga menumpuk gula, garam, itu vetsin yang berlebihan itu juga nggak baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Belum juga rokok, vape, apalagi ya IQOS, rokok elektrik dan lain sebagainya, itu juga tetap mengandung kadar nikotin dan itu juga tetap berbahaya untuk pembuluh darah. Dengar anak muda, denger ya dok ya. Anak muda sekarang dokter enggak kok cuma nge-vape gitu, padahal ada nikotin ya dok di dalamnya. Iya, tetap sama rokok kretek ya. Iya. jangan bilang lagi kalau vape itu tidak berbahaya ya dokter ya. Iya. Lalu dokter, kalau misalnya nih kayak kita kan misalnya tiap pagi nih kan lari pagi nih kalau kita anggota mohon izin. Dok, lari pagi. Pernah suatu kejadian dok, ada satu anggota kita pada saat lari pagi. Kalau menurut saya sih santai larinya dokter. Tapi tiba-tiba jatuh, blek. Kita bawa langsung henti napas dokter. Itu apakah yang dimaksud dengan serangan jantung atau gimana dokter? Iya, itu henti napas atau henti jantung? Ah iya juga ya dokter ya. Pokoknya saya lihat dia udah terbaring aja dokter. Saya takutnya ya salah satunya itu ya dokter ya. Salah satunya. Pertama memang latihan fisik itu subjektif ya. Mungkin santai kalau buat tentara ya enggak santai buat orang sipil ya. Iya benar dokter. Ya, jadi memang sifatnya subjektif. Untuk orang yang punya penyakit jantung tentu kategori latihan fisiknya ya tidak bisa disamakan dengan orang yang sehat, apalagi yang anak muda. Yang penting olahraga itu memang harus dikerjakan dan sifatnya tidak boleh berlebihan. Ada menu resep olahraga itu bagaimana supaya olahraga
yang cukup, nggak berlebihan, tapi nggak kurang juga supaya kita tetap bugar. Siap, Dok. Tapi nggak berlebihan, karena juga banyak kasus serangan jantung atau henti jantung mendadak saat olahraga yang ya, berlebihan gitu. Itu karena berarti porsi yang berlebihan ya, Porsinya dokter. berlebihan. Kalau boleh tahu olahraganya waktu itu apa? Waktu itu kami lari pagi, dokter. Oh, lari paginya berapa kilo? Iya juga sih, sekitar 2 kiloan sih, dokter. Oh, 2 kilo. Lumayan ya, dok. Belum 20 kilo belum ya. dokter, itu nanti jadinya bukan lari pagi, dokter. Iya. Maraton jadinya. Maraton, dokter. Nah, sekarang kan lagi hits ya. Iya benar, dokter. Maraton ya. Jadi yang pada pelari-pelari ini harus diwaspadai juga ya, dokter, berarti ya. Ya, harus diwaspadai. Kalau saya lebih menyarankan jalan cepat daripada lari pagi. Lari pagi. Terutama untuk pasien-pasien dengan penyakit jantung, karena itu bisa memperbaiki sistem pernafasan dan kerja jantung tidak terlalu berat dibandingkan dengan lari. Lari, iya. Jadi dokter, kalau misalnya ada kondisi seperti itu nih, misalnya memang terjadi pada saat itu, tindakan apa sih, dok, kira-kira yang bisa orang sekitar lakukan gitu, dokter? Kalau memang itu serangan jantung ya, dok, ya mendadak gitu. Jadi memang kalau serangan jantung mendadak kemudian sampai henti jantung, itu kalau kita sebagai orang-orang di sekitar itu pertama harus kita pastikan dulu kalau orang yang mengalami itu sadar atau tidak. Kalau tidak sadar, kita pertama harus cek nadinya. Kalau cek nadi yang paling mudah di leher, jadi kita cek kira-kira di sisi samping dari ini. Kalau laki-laki itu ada tonjolannya, kalau perempuan nggak ada ya. Iya, ada biasanya ada yang ada lain-lain. Nah, kalau nggak ada lain-lain, setelah 5 detik, iya, sebaiknya kita langsung lakukan pijat jantung. Pijat jantung, pompa jantung. Iya, pompa jantung. Kalau kita nggak yakin, kita lakukan aja pijat jantung. Nggak apa-apa kalau memang ternyata masih ada nadinya, ya lebih baik kita tindakan yang lebih dini dibandingkan dengan kalau telat. Karena kalau kita sampai telat melakukan pijat jantung dan jantung berhenti lebih dari 30 detik, itu kemungkinan ya otak sudah kekurangan oksigen, jadi agak sulit untuk diselamatkan gitu. Jadi lebih cepat untuk mengenali, lebih cepat untuk membantu pijat jantung, manfaatnya lebih banyak. Iya. Selain itu, dokter, dari makanan tadi kan ada beberapa makanan yang berlemak dan lain seperti yang dokter sebutkan itu kan tidak diperbolehkan. Maksudnya dikurangin ya, dokter. Yang enak-enak itu memang nggak baik ya, dok ya? Yang enak-enak, iya. Ya nggak baik ya, dokter. Jadi dokter, makanan-makanan apa nih, dokter, yang bukan wajib sih, maksudnya kita sarankan untuk penderita penyakit jantung misalnya yang genetik gitu, untuk mengurangi resiko-resiko seperti itu, dokter? Makanan-makanan apa sih, dok? Ya, jadi itu tergantung ya, individual. Sekali lagi individu, tergantung dari tiap-tiap orang punya menu makan yang beda-beda. Tapi kita di Indonesia juga sudah punya makanan 4 sehat 5 sempurna kan. Enak. Jadi enak, kita punya makanan itu harus cukup karbohidratnya, cukup proteinnya, cukup vitamin, mineral, dan lemaknya juga cukup. Jadi bukannya enggak dihindari sama sekali, tapi tetap perlu, lemak itu juga dibutuhkan untuk tapi tubuh. Sesuai takaran berarti ya, dok? Sesuai takaran. Oh gitu. Iya benar, dok. Karbohidrat pun dibutuhkan ya. Iya. Kalau orang kurang karbohidrat nanti cranky, gampang marah, jadi tetap dibutuhkan nasi, gitu. Tapi secukupnya. Betul. Tetap harus dikonsumsi ya, bukan tidak sama sekali ya, dok ya. Nanti saya kurus dong, dok, kalau nggak makan karbo, dok. Dikirain ya kan, nanti kena gampang marah ya. Tapi nggak marah, emosian ya dia. Karena kurang gula ya. Iya. Jadi kalau misalnya mau ketemu dokter di EWA, dokter, harinya apa aja nih, dokter? Hari apa aja? Kalau sekarang saya praktek di Poli Jantung hari Senin, Rabu, dan Kamis jam 10 sampai jam 12 siang. Jam 10 sampai jam 12 siang ketemu dengan Dokter Ricardo, spesialis jantung, pembuluh darah. Mau konsultasi. Siap. Soalnya memang dokter akhir-akhir ini memang banyak sekali kasus itu malah yang muda-muda, dokter ya. Memang saya lihat itu banyak sekarang lebih yang muda-muda daripada kalau sekarang tuh dulu tuh tua-tua gitu baru ya, dok ya. Iya, dulu pasien saya tua-tua. Sekarang muda-muda, dok. Sekarang lebih muda-muda. Waduh, salah tempat. Harusnya ke dokter kecantikan ya, dok ya. Malah ke dokter jantung ini, dokter. Ya kalau bisa kedua-dua, jantungnya sehat tetap cantik. Oh iya, benar juga, dokter. Jantung sehat,
Hidupmu setiap hari beda, salah. Oh, itu usus dokter, salah. Iya. Beda. Jadi dokter, saya mau Ya, tanya satu boleh. lagi, boleh ya dok ya? Oh boleh, dua juga boleh. Boleh. Dokter, terkadang itu saya merasa seperti kayak nyeri dada gitu loh dok, di bagian dada. Itu termasuk serangan jantung atau saya kurang makan ya dok? Oh, memang kurang makan. Tapi saya makan Keluar dokter. nyeri dada ya? Iya beda ya dok ya. Kadang kan kalau misalnya nggak saya aja sih, beberapa pasien saya pernah jumpain itu bilang, saya tuh nyerinya tuh di bagian dada gitu. Tapi di dada itu kan bukan hanya satu organ ya dok ya. Betul banyak sekali. Iya, apakah itu bisa disebut serangan jantung atau enggak, atau ada serangan jantung itu ciri-cirinya seperti apa sih dokter gitu? Ya. Apa termasuk dengan nyeri dada tadi gitu dok? Ya, jadi memang keluhan nyeri dada itu salah satu tanda dari serangan jantung. Tapi tidak semua nyeri dada itu berasal dari jantung ya. Saya mau jelaskan dulu kalau kenapa kok serangan jantung itu bisa menimbulkan nyeri dada. Nyeri dada. Itu disebabkan karena pada serangan jantung itu suplai oksigen ke dalam otot jantung itu tiba-tiba buntu mendadak, sehingga otot jantung itu mengalami kekurangan oksigen. Nah, kalau kekurangan oksigen, metabolismenya berubah jadi seperti penumpukan laktat. Jadi kira-kira seperti kalau orang lari kram kakinya, itu juga karena penumpukan laktat. Demikian juga di sini jantung yang kurang oksigennya juga menumpuk laktat. Nah, itu menyebabkan nyeri. Karena nyerinya itu menjalar karena ada sistem saraf di situ yang masuk ke jantung. Jadi saraf yang menjalar. Sarafnya ini penjalarannya bisa sampai ke ulu hati, bisa ke lengan sebelah kiri, bisa sampai rahang, dan bisa sampai ke leher juga. Wah. Jadi tidak selalu keluhannya nyerinya di dada sebelah kiri. Bisa saja pasiennya datang dengan nyeri di rahang dan ternyata serangan jantung. Bisa juga di lengan sebelah kiri. Bisa juga sampai ke menjalar ke punggung atau di ulu hati. Sehingga sebenarnya tidak cuma nyeri dada, tapi nyeri ulu hati pun harus kita waspadai ini serangan jantung atau enggak. Paling gampang memang sekarang sudah ada di UGD, IGD, semua UGD rumah sakit, puskesmas, klinik, bahkan itu ada rekam jantung atau ECG. Itu paling enggak kita bisa mendeteksi 70-80% serangan jantung dari situ. Nah, kalau kita sudah jadi semua nyeri dada, nyeri ulu hati, nyeri lengan sebelah kiri, nyeri rahang, nyeri punggung, idealnya kita rekam jantung. Dari situ kita lihat apakah memang ada tanda dari serangan jantung atau tidak. Nah, apakah ada serangan jantung yang rekam jantungnya normal? Ada, tapi itu jarang, kasusnya sedikit. Paling tidak kita bisa menangani lebih awal yang bisa terdeteksi dengan rekam jantung atau ECG. Di EWA ada ya dokter? Di EWA ada, semua tersedia di sini. Di sini ECG, ekokardiografi tersedia. Gitu dokter. Jadi kalau misalnya di rumah ini sahabat-sahabat EWA ada merasa seperti nyeri dada, boleh datang ke EWA ya dokter ya. Alat-alat kita juga sudah lengkap. Di IGD sudah juga ada ECG-nya ya dok ya. Kalau ada yang mengalami serangan jantung, segera datang ke IGD terdekat. Kita lakukan rekam jantung. Tentu saja nanti berkonsultasi dengan dokter Ricardo kita. Baik dokter. Iya, dengan dokter. Ujung-ujungnya memang harus konsul ke dokter. Jadi biar pasien ini tahu dokter, makanan-makanannya, obat-obatnya, kan harus ketemu dengan dokter Ricardo. Dokter, mungkin sampai sini aja perjumpaan kita. Tentunya saja nanti saya berharap bisa ketemu dokter di lain kesempatan untuk membahas seputar tentang jantung dan pembuluh darah ya dokter. Pasti, silakan. Siap, dokter tetap bersedia nih ketemu kita. Monggo. Sahabat EWA, nanti misalnya ada pertanyaan seputar dengan pembuluh darah ataupun penyakit jantung, serangan jantung, boleh direct message ya. Direct message boleh, komen boleh di Instagram dan YouTube kita. Nanti kita sampaikan ke dokter Ricardo. Baik dokter, terima kasih atas waktunya hari ini dokter. Selamat siang dokter. Sama-sama, sehat selalu ya. Untuk sahabat EWA. Rizky dan sahabat EWA. Siap, sehat semua. Dokter. Ya. Iya.